Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil Islam wal iman. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Pemirsa rahimakumullah, mari kita mengendapkan kesadaran kita ya lebih dalam lagi, karena memang apapun hidup ini tidak bisa kita jalani dengan rutinitas begitu saja tanpa memahami tentang masa depan, dan masa depan itu sampai akhirat nanti. Untungnya sebetulnya menjadi umat Islam itu karena masa depan itu jelas. Artinya bukan sekedar urusan hidup, sehat, kemudian mati, selesai, tidak ada urusan. Tidak. Setelah mati itu kehidupan abadi, kehidupan panjang itu ya disadari dan diyakini dalam Islam. Jadi itu beruntung kita punya keyakinan terhadap masa depan. Tetapi sesungguhnya mari kita sama sadari secara nyata kita ini saat ini ya kita di permukaan tanah. Suatu saat akan ditimbun oleh tanah. Kita dicipta dari tanah. Dan kalau sudah hancur di dalamnya juga jadi tanah. Dan kemudian bangkitnya tidak keluar dari tanah. Jadi tidak jauh-jauh dari itu. Jadi bahwa manusia diciptakan dari tanah sangat akurat itu, bahwa ya ada di permukaan tanah. Kemudian kalau sudah mati dipendam dalam tanah, kalau sudah hancur terburai jadi tanah, lah kalau sudah bangkit juga keluar dari tanah. Itu benar. Mari kita sama sadari dengan baik supaya iman kita ini semakin kuat, semakin memiliki kemantapan. Ya, kalau manusia mati itu sebetulnya mulia. Ada kemuliaan. Kenapa? Karena pertama ada kemuliaan itu adalah orang mati itu sama dengan orang sholat. Coba misalnya, ada panggilan Allah misalnya, panggilan Allah yang pertama adalah panggilan sholat. Sama disebut panggilan. Ternyata orang mati juga sama disebut dipanggil oleh Allah. Ya, dipanggil oleh Allah. Jadi sama menggunakan istilah panggil. Ya. Dan ada banyak kesamaan-kesamaan lain. Misalnya orang mati sama dengan orang sholat itu. Pertama itu orang mati berwudu. Orang sholat kan juga sama wudu. Bahkan harus bersih, suci, mandi. Kalau orang hidup misalnya kalau jinabat karena harus mandi besar. Orang mati juga mandi besar. Subhanallah. Orang mati sedekap. Loh, orang sholat kan juga sama sedekap. Loh, itu adalah bukan niru-niru, memang itu syariat itu. Orang mati menghadap ilahi. Orang sholat juga sama disebut menghadap Allah, menghadap ilahi. Orang sholat menghadap kiblat. Orang mati juga sama menghadap kiblat. Orang mati diadzani. Orang sholat juga ada adzan. Bahkan orang mati diiqomati. Orang sholat juga dimulai dengan iqomat. Orang mati tutup aurat. Orang sholat juga tutup aurat. Subhanallah. Orang mati menghadap Allah, orang sholat juga menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kesamaan. Jadi sebetulnya kesamaan ini adalah agung. Kenapa demikian? Kok orang mati itu adalah sama dengan orang sholat yang sedang dekat dengan Tuhannya. Ya. Makanya tinggal milih kita misalnya. Mau mati yang seperti apa? Ada cara-caranya mati. Cara-cara terbaik itu, cara-cara Islam ini karena sama dengan sholat. Ada orang yang mati yang tidak yakin kepada agama itu kadang-kadang mayatnya kemudian dipotong-potong, dimasukkan ke dalam pabrik. Karena memang tidak ada urusan dengan akhirat. Kita orang beriman, alhamdulillah yakin bahwa ada kehidupan akhirat. Tapi mari kita sama sadari bahwa hidup ini sebetulnya ada masanya, ada periodenya, ada masa baktinya. Kita lahir tahun berapa misalnya, kemudian disebut sekarang tahun 2001. Itu kan ada masa periodenya gitu, ada masa baktinya. Sama seperti kita sekolah dulu dari tahun sekian sampai tahun sekian, di SD 6 tahun, di SMP 3 tahun, di SMA 3 tahun, perguruan tinggi 4 tahun. Misalnya itu kan ada masa bakti itu. Ya, hidup ini sebetulnya ada masa bakti. Ya, masa baktinya sekarang seperti tidak bisa kita kemudian masa bakti saya ya masih nanti sampai 2000
100 misalnya. Ya, rasanya kok mustahil seperti itu. Ya. Jadi ada periodenya. Sering saya katakan bahwa orang hidup itu adalah umurnya itu, paket umurnya seperti paket pulsa HP. Kalau paket pulsa HP, ya begitu habis, ya tidak bisa muter dong. Sama juga dengan umur kita, paket umur kita. Kalau sudah habis, juga sama, tidak bisa muter. Lah, hanya persoalannya paketnya kita ini lebih banyak dipakai atau sisanya yang masih banyak. Kita sama menyadari bahwa paket umur kita sudah lebih banyak dipakai. Yang tidak dipakai itu sudah tinggal sedikit. Ya, dan itu kalau sudah sampai waktunya juga tidak bisa mundur sesaat pun. Pemirsa rahimakumullah. Mari kita sadari perjalanan hidup kita. Kalau dari muda misalnya, dari muda itu orang berkeluarga, kemudian setelah berkeluarga dia ingin punya rumah. Kalau sudah punya rumah, ingin mengisi isi rumah. Ya, diisi segala dengan pernak-pernik keperluan alat-alat rumah, diisi dengan kendaraan, terus seperti itu. Menambah, ya, bagaimana memperoleh, bagaimana mendapatkan terus itu selama kita masih hidup. Tapi kalau sudah tua, masa mau mendapatkan terus? Atau masih mau membangun kerajaan baru? Tidak, kalau sudah tua itu sudah bukan belajar mengumpulkan, tapi belajar melepaskan. Apa yang dilepaskan? Ya, yang dilepaskan hartanya mulai pasti ditinggal, dan pasti ditinggal. Apa? Kedudukannya, kesenangannya, bahkan kesehatannya yang biasa pergi kemana, ke sana kemari, juga sama ditinggal semuanya. Keluarganya ditinggal, jangankan keluarga, nyawanya juga pasti ditinggal. Jadi berarti belajar melepaskan kalau sudah semakin tua. Ya, sehingga orang kalau sudah semakin tua harus semakin istiqamah, harus semakin baik. Pemirsa rahimakumullah. Jangan kemudian hidup ini adalah hanya sibuk terus berputar-putar dengan tidak sempat. Hidupnya adalah disibukkan, ya, dan sibuk itu adalah mendera diri kita dengan tidak sempat. Hidup di kampung ya kenal hanya sebagian-sebagian, hanya senyum saja dilepas, ya syukur masih bisa senyum kepada tetangga. Tapi kadang-kala kalau orang hanya berputar-putar dari pagi ke sore, sore ya ke pagi, terus saja berputar-putar seperti itu, ya jangan-jangan kemudian tahu-tahu dari musola sudah ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya terdengar speaker ya mengumumkan bahwa si A sudah kembali ke hadirat ilahi Rabbi. Subhanallah, yang asalnya tidak pernah ke masjid misalnya, baru ini terakhir kesempatan kemudian menjadi orang yang datang ke masjid atau di musola, diletakkan di saf paling pertama. Kan tidak seperti itu. Maka hidup ini memang harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, harus ingat bahwa ada kehidupan abadi. Kehidupan abadi itu adalah kehidupan yang pasti bertemu dengan ilahi Rabbi. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada misalnya kita memahami dengan siksa kubur, ada nikmat kubur. Siksa kubur itu memang ada siksa di dalam kubur. Nikmat kubur memang ada nikmat dalam kubur. Tapi yang disiksa itu apanya? Ada orang misalnya kok satu pesawat kemudian pada jatuh, hancur, terburai-burai, terpecah sampai kemudian habis mayatnya, atau kemudian kena musibah kebakaran sampai jadi arang. Satu karyawan di supermarket misalnya itu termakan oleh arang semuanya. Loh, berarti kalau fisiknya sudah tidak ada siksa karena sudah jadi arang. Tidak demikian. Karena yang disiksa itu adalah ruh. Maka kalau kita kirim doa selalu khususon ila ruhi. Khusus kepada ruhnya. Jadi ruh ini tidak pernah mati. Yang sakit itu ruh. Maka ruh ini harus dirawat sehingga jasmani, rohani, ya jasmaninya juga dijaga dengan baik. Tapi jangan jasmani saja, urusan kenyang, urusan penampilan, urusan sehat, ya itu boleh-boleh saja. Memang harus seperti itu, kewajiban agama juga itu. Tetapi juga roh ini juga harus dijaga sebaik-baiknya, ya dengan iman yang baik, dengan takwa kepada Allah, dengan baik kepada seluruh kehidupan ini, maka itu adalah telah menjaga ruhnya dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita kembali kepada Allah itu adalah kembali dengan keadaan husnul khatimah.
Ada doa sebetulnya yang sangat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahim, jadikanlah kami hidup ini husnul khatimah, jadikanlah hidup ini adalah dengan iman, jangan jadikan kami su'ul khatimah. Ya Allah, jadikanlah semuanya adalah hamba-hambamu, ini adalah orang-orang yang dirahmati dan diberkati oleh Engkau. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.